Shalom adik-adik semua. Sebelum beribadah, yuk kita perhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, sebelum ibadah, pastikan adik-adik sudah makan dan mandi ya. Jadi adik-adik sudah segar dan bisa fokus beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Dan yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran adik-adik untuk beribadah. Ingat ya, walaupun kita ibadah secara online, tetapi Tuhan tetap hadir bersama kita. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom anak sekolah minggu. Terpujilah Tuhan atas kemurahannya yang boleh mengizinkan kita untuk bertemu kembali di dalam ibadah kita, ibadah online anak sekolah minggu GKPA. Apakah anak sudah siap? Bapak dan Ibu guru sudah siap untuk melayani anak-anak sekalian. Namun seperti biasa, Bapak dan Ibu guru rindu untuk menyapa kabar anak-anak semuanya. Apa kabar anak sekolah minggu? Hebat, luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Ayo adik-adik semua, kita siapkan Alkitab, alat tulis, dan persembahannya karena kita akan masuk dalam Ibadah online, anak sekolah minggu, GKPA, yes. Shalom adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Ibu guru percaya semuanya sehat, semuanya baik-baik saja ya Kak Alisa ya. Seperti biasa, Ibu guru dan Kak Alisa mau bertanya nih. Udah pada mandi belum nak? Udah pada sarapan belum? Udah minum susu kah? Minum teh kah? Udah siapin Alkitabnya, alat tulisnya, persembahan, Dan yang terpenting Kak, hati. hati. Karena semuanya dari hati ya nak. Hati yang mau menerima ibadah kita di pagi hari ini. Untuk itu, Ibu guru dan Kakak Lisa undang semua berdiri. Kita angkat satu lagu pujian, Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, Dialah Raja, Raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 oh Dialah Raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, kau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Di dalam nama Allah Bapa, anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucapkan terima kasih kepadamu, sebab Engkau melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus telah mengajarkan kepada kami bahwa langit dan bumi akan binasa, tetapi firman-Mu adalah selama-lamanya.
Pada hari penghakiman kelak, segala perbuatan manusia akan nyata di hadapan-Mu. Kasihanilah kami, tetapkanlah hati kami mempercayai firman-Mu melalui Roh Kudus. Tolonglah kami supaya bertekun dalam doa, sehingga kami senantiasa bersukacita menantikan Engkau, supaya kami beroleh kehidupan yang kekal. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Taurat Tuhan dari yang pertama sampai yang ke-10. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air untuk disembah atau beribadah kepadanya. Ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keenam, jangan membunuh. Ketujuh, jangan berzina. Kedelapan, jangan mencuri. Kesembilan, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Nah, sebelum kita menyaksikan video tugas ayat hafalan dari adik-adik semua, kita angkat lagu pujian yang berjudul Sukacita Natal.
Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu Guru, Shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 1 ayat 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Dadah semuanya. Salam Bu Guru, salam Pak Guru, salam teman-teman semua. Ayat hafalan kita tertulis dari Lukas 1 ayat 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Terima kasih Bu Guru dan teman-teman. Sampai jumpa minggu depan. Teman-teman, ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Dari teman-teman Pramuka Minggu. Dalam Bapak Guru. Salam Ibu Guru. Salam teman-teman. Ayat hafalan minggu ini tertulis dalam Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa di minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Halo Bu Guru. Halo Pak Guru. Halo teman-teman semuanya. Ayat hafalan hari ini Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki dan menamainya Yesus. Amin. Amin. Salam Bu Guru dan teman-teman. Ayat hafalan kita minggu ini adalah tertulis dari Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Sampai jumpa Bu Guru dan teman-teman. Dadah. Iya Bu, ayat hafalan kami terambil dari Lukas 1 ayat 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Dan teman-teman, dan Bu Guru. Shalom Bapak Ibu Guru, shalom teman-teman semua. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Lukas 1 ayat 31. Beginilah bunyi firman Tuhan. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Amin. Terima kasih.
kasih, dadah, sampai jumpa minggu depan. Nah, itu dia video tugas saat hafalan dari adik-adik semua. Guru-guru sekolah minggu mengucapkan terima kasih. Anak-anak yang manis, inilah saatnya kita mau dengar-dengaran firman Tuhan. Udah pada siap semua? Tentu semuanya siap. Untuk itu, kita angkat satu lagu pujian untuk menyambut firman Tuhan di pagi hari ini. Yohanes Pembaptis. Salam anak-anak ibu, kembali kita di pagi hari yang indah ini, kembali kita bertemu lagi. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tadi telah memuji-muji Tuhan, tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan pikiran kita, seluruh indera kita, supaya kita boleh menerima firman Tuhan dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Allah yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan buat hari ini, di hari-Mu yang kudus ini Tuhan. Kami masih Engkau izinkan untuk boleh beribadah. Walaupun pada saat ini kami masih tetap beribadah lewat ibadah online. Berkati anak-anak kami yang setia mengikuti ibadah ini, yang berada di rumah Tuhan. Dimanapun mereka pada saat ini, Engkau sertai mereka. Engkau berikan karunia Roh Kudus-Mu, supaya mereka benar-benar mau mendengarkan firman-Mu dan boleh menjadi anak-anak yang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kesempatan ini. Sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, mampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga semua menjadi kesukaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama Tuhan, dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Nah anak-anak ibu,
Kembali firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari Markus 1 ayat 1 sampai 8. Markus 1 ayat 1 sampai 8. Anak-anak ibu yang sudah pandai membaca pasti sudah siap semua dengan Alkitabnya, ya kan nak? Dan adik-adik yang belum pandai membaca dengarkan ya nak. Mari kita baca bersama-sama. Markus 1 ayat 1 sampai 8, demikian pembacaan firman Tuhan. Yohanes Pembaptis. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, seperti ada tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Inilah yang diberitakannya. Sesudah aku datang, ia yang lebih berkuasa padaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini. Anak-anak ibu, tema firman Tuhan untuk kita Yohanes Pembaptis. Anak-anak ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum ibu lanjutkan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini, mari anak ibu simak video berikut ini. Pada tahun ke-15 pemerintahan Raja Agung Tiberius, Pontius Pilatus menjadi gubernur Yudea dan Herodes menjadi raja Galilea, Hanas dan Kayafas menjadi imam besar. Firman Tuhan datang kepada Yohanes di padang gurun, dan ia menjelajahi seluruh daerah Yordan untuk berkhotbah tentang pertobatan dan pengampunan dosa. Bertobatlah kamu dan berilah dirimu dibaptis, maka Allah akan mengampuni dosamu. Seperti tertulis dalam kitab Nabi Yesaya. Ada suara yang berseru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Setiap lembah akan ditimbun, dan setiap bukit menjadi rata. Jalan yang berliku diluruskan, jalan yang berlekuk diratakan, dan semua orang akan melihat keselamatan Allah. Apa yang harus kami perbuat? Ya, apa yang harus kami Kamu lakukan? keturunan ular beludak. Apa yang harus kami lakukan? Tunjukkan kami jalan untuk kembali. Siapa yang mempunyai 2 helai baju harus memberikan 1 pada orang yang tidak punya. Dan siapa punya makanan harus membagikannya. Guru, kami ini penagih pajak. Bagaimana dengan kami? Jangan menagih lebih dari seharusnya. Bagaimana dengan kami? Apa yang harus kami perbuat? Jangan mengambil uang orang dengan paksa. Dan jangan juga kamu memeras mereka. Cukupkanlah dirimu dengan gajimu. Katakan, engkaukah Kristus?
Aku membaptis kamu dengan air. Tetapi yang lebih berkuasa daripadaku akan datang. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ia akan membaptis dengan Roh Kudus dan api. Di tangannya ada nyiru untuk menampi dan mengumpulkan gandum ke dalam lumbung, tetapi sekam akan dibakarnya. Kudus turun ke atas Yesus dalam rupa burung merpati. Dan terdengar suara Allah, "Engkau anakku yang aku kasih, aku berkenan kepadamu." Nah, anak-anak ibu yang terkasih sudah melihat semua video yang telah Ibu sampaikan tadi. Nah, siapakah Yohanes Pembaptis itu? Anak-anak ibu, Yohanes Pembaptis adalah anak dari Imam Zakaria. Istrinya bernama Elisabet. Elisabet ini adalah sepupu dari Maria, ibunya Yesus. Ciri khas dari Yohanes Pembaptis tadi mungkin sudah didengarkan di video tadi, bahwa dia mengenakan jubah bulu onta dan ikat pinggang kulit. Makanannya adalah belalang dan madu hutan. Minggu kemarin anak-anak ibu sudah mendengar cerita tentang nubuatan siapa? Mika. Apa itu nubuatan? Apa itu nubuat? Nah, ayo, masih ingat apa yang dimaksud dengan nubuat? Menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Biasanya melalui perantaraan para nabi yang dipilih oleh Tuhan. Menyatakan lebih dahulu peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Nah, Mika juga telah mengabarkan bahwa akan lahir seorang juru selamat di kota Bethlehem. Yesaya juga pada saat ini telah mengabarkan bahwa akan datang seorang yang akan berseru-seru di padang gurun. Ada seorang yang akan mendahului sebagai pembuka jalan. Diperhatikan kembali nubuatan Yesaya. Nubuatan Yesaya katanya, "Lihat, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya." Inilah dia nubuatan yang disampaikan, peristiwa yang akan terjadi. Nah, pada firman Tuhan kita pada saat ini, peristiwa itu telah terjadi. Siapa yang dimaksud Yesaya di sini? Yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, menyerukan, "Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu." Anak-anak ibu yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita telah memasuki Advent kedua, menanti-nantikan kelahiran Tuhan Yesus. Ya, mari kita persiapkan diri kita, bukan hanya
untuk menantikan kelahiran Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus juga akan datang untuk kedua kalinya. Jadi Yesaya mengatakan ada seorang yang akan berseru-seru pada saat ini. Siapa yang berseru-seru itu? Yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mengatakan, mari kita persiapkan diri kita, mari kita menjadi kudus, mari kita menjadi bersih. Bagaimana caranya? Tadi videonya sudah diperhatikan. Ada ibu-ibu yang bertanya, bagaimana kami akan menyambut Mesias itu, Guru? Kata Yohanes Pembaptis, apa anak-anak ibu? Jadilah orang yang mau berbagi. Yang pemungut pajak jangan terlampau memaksa di dalam pemungutan pajaknya. Ya, yang berkakak beradik harus saling sayang menyayangi. Yang selama ini suka melawan sama orang tua, sekarang harus menjadi anak yang taat kepada orang tua. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kita katanya harus kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan Tuhan. Menjadi anak yang saling mengasihi sesama temannya, apalagi dengan keluarganya, menghormati orang tuanya, anak yang rajin berdoa, yang taat membaca firman Tuhan. Siapkanlah dirimu, bertobatlah. Kalau dulunya suka berbohong, ayo tinggalkan. Suka berdusta, ayo tinggalkan. Persiapkanlah jalan untuk kedatangan siapa? Tuhan Yesus. Yang datang daripada aku itu akan lebih besar. Tadi sudah dilihat videonya ya, kata Yohanes Pembaptis. Jadi Yohanes datang menyerukan kepada kita supaya kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan Yesus. Sebentar lagi kita akan merayakan perayaan Natal. Marilah kita memberikan hati yang bagaimana anak-anak ibu? Hati yang bersih, muka yang ceria, tersenyum manis selalu, tidak suka cemberut. Ya? Hilangkan kemarahan, kebencian, iri hati, dengki, dan hal-hal buruk yang lain. Sebaliknya, marilah kita siapkan hati kita untuk menerima Tuhan. Di dalam hati kita, hati yang bagaimana? Hati yang mengasihi, hati yang memaafkan kesalahan orang lain, hati yang penuh damai sejahtera. Bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Itulah seruan Yohanes Pembaptis. Mari kita semua mempersiapkan diri kita untuk menyambut kedatangan juru selamat kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang sungguh indah, yang menyejukkan hati kami, yang membuat kami Tuhan semakin kuat, semakin dimampukan untuk menanti kedatangan Engkau. Biarlah kami punya hati yang bersih, hati yang mau memaafkan, hati yang penuh damai sejahtera Tuhan, sehingga kami boleh bersuka cita dengan kedatangan Tuhan. Hati yang penuh bersyukur buat apa saja yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Terkhusus pada masa-masa saat ini Tuhan, negara kami, bangsa kami, dunia ini Tuhan masih dilanda oleh virus COVID-19. Kami percaya Tuhan akan melawat bumi kami ini ya Tuhan. Tuhan akan pulihkan semuanya ya Tuhan, sehingga sukacita besar boleh kami dapatkan
dalam menyambut Engkau ya Tuhan. Terpuji nama Tuhan. Berkatilah tiap-tiap keluarga Tuhan dimanapun pada saat ini anak-anak kami, tiap-tiap daerah di GKPA kami ini ya Tuhan, GKPA tercinta kami ini ya Tuhan. Berkatilah anak-anak sekolah minggu, berkati anak-anak sekolah minggu kami yang siap pada saat ini mempersiapkan perayaan Natalnya. Para guru-guru sekolah minggu Tuhan, mampukan, kuatkan Tuhan untuk melakukan kebaikan-kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Para orang tua kami yang sakit pada saat ini Engkau boleh lawat, Engkau boleh sembuhkan Tuhan, sehingga sukacita boleh ada di dalam keluarga tersebut ya Tuhan. Yang berduka karena pekerjaan pada saat ini, karena perekonomian Tuhan, mampukanlah, kuatkanlah Tuhan. Biarlah Tuhan sumber kehidupan kami boleh memberikan yang terbaik tiap-tiap keluarga. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama anakku yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Anak kami yang terkasih, ayat hafalan buat anak-anak kami untuk minggu ini diambil dari Matius 3 ayat 2. Beginilah bunyi firman Tuhan. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Amin. Adik-adik semua, ini saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kita angkat persembahannya, sama-sama kita katakan, ya Tuhan, inilah persembahanku yang kupersembahkan untuk kerajaan-Mu. Amin. Kita angkat lagu pujian yang berjudul Hendaklah Masing-masing Memberi. Marilah kita serahkan persembahan kita ini ke hadapan Tuhan untuk diberkati. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena
Engkau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anakku, marilah kita terima berkat dari Tuhan. Pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Ibadah kita di pagi hari ini sudah selesai. Tetapi Bapak dan Ibu guru percaya kalau kasih Tuhan ada kekal bersama dengan kita selama-lamanya. Asalkan kita tetap percaya dan setia kepada Tuhan. Baik anak-anak, kita akan kembali dalam ibadah kita minggu depan. Tetap semangat, jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Dan